apabila kita rasa macam kita banyak sahabat lah kan, kita kena sentiasa fikir ataupun kita kena terbitkan di dalam hati kita, apa manfaat kita untuk manusia yang lain. Kita kena fikir apa manfaat kita juga. Sebab kita ni, bila kita ni mengambil manfaat dengan orang lain saja, kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain, macam tak guna bagi kita ni. Contoh dia lah kan, aku ni asyik-asyik ambil manfaat orang, asyik-asyik ambil manfaat orang, tetapi kita rasa kita tidak memberikan manfaat pun dengan orang lain. Kita kena fikir. Tapi dia bilang, macam mana kita mau berikan manfaat dengan orang lain? Dia bilang, sedangkan saya ini tidak ada apa-apa pun. Apa dia? Saya katakan tadi, kita bantulah orang. Bantu orang sedaya upaya kita. Adakah memberikan sedekah di masjid itu bukan memberikan manfaat kepada orang lain? Itu juga memberi manfaat kepada orang lain. Sebab disebabkan sedekah kita tu, contohnya RM1 kita tu cukup 100 untuk kita bantu orang, kan itu kita memberikan manfaat kepada orang lain, kan? Itu sebab saya kata kita kena nilai diri kita balik, kita kena muhasabah diri kita. Kita tidak boleh anggap yang kita ni kita saja betul, kita saja yang boleh membangkang, kita saja yang semua kita. Tetapi kita tidak nilai diri kita dan kita tidak muhasabah diri kita, kita pun tak tahu apa manfaat kita. Sebenarnya tak ada manfaat kawan ni, kan? Bila fikir, macam nak ada aku mengasih manfaat sama orang ni, dia bilang. Maknanya apa? Kita kurang. Maknanya orang yang tinggi imannya ataupun orang yang sempurna imannya, maknanya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Mesti ada dia manfaat. Kalau nak ada, kita kena cari cara, kena cari jalan supaya kita juga memberikan manfaat kepada orang lain. Okey, asyik kita saja dikasih manfaat, kan? Yang kawan satu orang ni pun bercakap, yang dia bilangnya tak pernah mengasihi, tak pernah dia, macam yang saya kata tadi lah, kan? Yang kawan ni selalu bagi bubur kacang, kan? 5 hari dia bersedekah, 5 hari juga bubur kacang dia bagi. Yang kawan ni tak pernah mengasihi, tapi dia bilangnya hari-hari bubur kacang, dia bilang. Bagus, jangan. Dia tak fikir, dia tak ada bagi manfaat pun dengan orang, kan? Itu adalah seburuk-buruk manusia, kan? Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya menjalinkan hubungan persahabatan dengan orang-orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, yang mana dia dapat bersama-sama menegakkan kalimat Allah. Maknanya kita mau berkawan, kita mau bersahabat, walaupun tuan-tuan kita sudah bersahabat 60 tahun. Kalau bersahabat 60 tahun macam dari baby pula dia bersahabat. Contoh dia lah kan, contoh dia. Kalau umurnya 60 tahun memang dari baby lah dia bersahabat, kan? 60 tahun sudah saya bersahabat, tapi kita bersahabat tidak mengikut landasan yang disyariatkan Islam. Kita bersahabat macam tu je. Saya ada kawan, tapi saya tidak pernah buat baik pun dengan kawan ni. Maknanya kita tidak bersahabat mengikut seperti yang dilandaskan oleh Allah SWT. Kita pula banyak kawan, tapi kawan kita semuanya tidak sembahyang, tidak guna juga, kan? Sebab dia tidak beriman kepada Allah SWT. Kita juga ramai kawan, tetapi kawan-kawan kita itu semuanya tidak mempunyai akhlak. Akhlak ni dia banyak, kan? Mengata orang itu juga akhlak. Okey. Maknanya kita kena, orang kata pokok dia, kita perhatilah tu orang. Kita perhatilah sahabat kita mulai hari ini, kan, yang di luar, yang di dalam, yang di sebelah rumah, yang di tempat kerja, macam mana dia punya putungan. Putungan dia macam mana? Bilang satu menteri itu, kau punya putungan nih, dia bilang, contoh dia lah kan, putungan orang tu macam mana? Dia jenis yang jenis yang ahli ibadah, ataupun yang jenis
ibadah sekejap-sekejap ataupun yang macam mana. Kita kena tengok. Sebab kita bersahabat dengan dia. Ada orang remaja dan sekarang ni, bila dia sudah berkawan, dia tak ikut dengan kawan dia jenis yang liar, dia pun ikut sekali dengan kawan dia. Itu contoh dia. Kan? Kalau yang sudah berumur tak ada masalah lah, sebab memang sudah begitu. Cuma yang muda-muda, kan, yang remaja baru mau naik-naik ni kan, ada ikut. Dia tidak memilih sahabat. Dia mungkin baru keluar, dia baru terlepas, dia nampak sahabat tu mencambahkan sesuatu keinginan yang dia suka, dia ikut sahabat. Dia sudah salah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali-tali Allah, yakni agama Allah, bersama-sama, dan janganlah kamu berpecah belah. Okey. Kita ini kena sentiasa bersama, kena sentiasa bersatu. Tidak boleh bergaduh. Tidak boleh bergaduh kerana agama. Tidak boleh bergaduh kerana syariat. Kau tidak ngam, saya tidak ngam. Saya jenis yang kalau basuh ambil wuduk, saya jenis yang basuh kepala semua, dia bilang. Sebab saya ni mazhab Syafi'i. Contoh dia. Saya pula, dia bilangnya jenis yang basuh sikit saja, dia bilang. Tak boleh, dia bilang. Jangan kita bergaduh disebabkan perkara-perkara yang sedemikian antaranya. Okey. Jangan juga kita berpecah belah disebabkan perkara-perkara yang orang kata atas dasar agama. Kan? Ini tidak ngam, itu tidak ngam. Itu adalah jauh daripada tali-tali Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, manusia ini, hak seorang individu dengan sahabat itu meliputi beberapa bidang. Maknanya manusia dia mempunyai hak. Saya ada hak dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ada hak dengan tuan-tuan. Imam ada hak dengan dia punya Bilal. Masjid ini ada hak dia. Kita pula ada hak kita dengan masjid. Semua orang di dunia ni ada hak dia. Tapi bagaimana kita mau meletakkan hak itu, terpulang kepada kita, sama ada kita mau ikut landasan syariat ataupun tidak. Okay. Seperti dikatakan di dalam buku ini, hak di bidang harta, hak memberi bantuan rohani dan jasmani. Kan? Rohani itu di dalam. Kan? Bukan si rohani. Si rohani itu di luar. Itu makcik rohani. Ini rohani di dalam. Bagaimana kita mau membantu hak orang itu? Kita mau menunaikan hak dia. Contohnya orang itu bersedih dan dia tidak ada teman, dia tidak ada kawan untuk mengatakan ataupun meluahkan kesedihannya ataupun memperbaiki kesedihannya. Dan yang ada di situ kita saja satu orang. Kita kena tunaikan hak dia sebagai seorang muslim. Kita dengarlah ceritanya. Kita dengarlah luahan dia. Sebab itu adalah hak dia sebagai seorang muslim. Okay. Begitu juga hak memelihara lisan. Manusia, semua kita ni ada hak dia dari segi lisan. Tidak boleh kita mengatakan yang tidak baik kepada orang. Kita tidak boleh memaki orang. Kita tidak boleh mencerca orang. Sebab setiap orang itu ada hak dia. Kan? Si Polan ni dia tidak boleh dikatakan sebegini. Sebab hak dia sebagai seorang muslim itu adalah fitrah dia yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Begitu juga hak mendoakan. Setiap kita ni ada hak untuk mendoakan. Tuan-tuan ada hak untuk didoakan oleh kawan yang di sebelah. Terkena pula yang kawan di sebelah ni tidak bengam dia. Sebenarnya dia ada hak untuk didoakan. Dan saya ada hak untuk didoakan oleh tuan-puan. Tuan-puan juga ada hak untuk saya doakan. Itu hak kita masing-masing. Okey? Untuk yang terakhir, manusia itu
ada hak untuk diberi salam. Kan memberi salam itu sunat. Yang memberi salam itu sunat, yang menjawab salam itu wajib. Maknanya bila wajib, bila dia tidak sebut salam, dia berdosa. So hak dia untuk disambut salam dia oleh muslim itu. Begitu juga dengan hak menepati janji. Manusia ni sering menepati janji. Mungkin yang di dalam ni alhamdulillah syukur. Yang di luar kan hak dia untuk ditepati janji. Itu hak manusia dengan manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim yang ada iman, yang dicampakkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambillah apa yang baik yang disampaikan oleh saya, dan juga sama-sama kita berfungsi. Kalau saya juga tidak sampaikan kepada tuan-tuan, saya pun tak baca nih. Tadi saya baca, jadi saya pun baca jugalah. Kita baca benda lain, kan? Jadi maknanya sama-sama kita memberi manfaat. Saya bagi manfaat kepada tuan-tuan, tuan-tuan juga memberikan manfaat dengan mendengar. Kan itu memberi manfaat juga. Nah, kalau tuan-tuan semua tidur, tak memberi manfaat juga kepada saya tu. Tapi semuanya Allah. Jadi saya rasa itu dia sedikit kongsian daripada saya. Mudah-mudahan ia memberikan 1000 manfaat kepada tuan-tuan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu datangnya, kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi.